Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Saya ucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sangat baik bagi kami, yang selalu mengasihi dan menyertai kami. Terima kasih untuk hari baru ini. Kembali Tuhan izinkan kami ada. Kami boleh bernafas karena rencana-Mu yang baik dan kemurahan-Mu atas kami. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam surat Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Tertulis demikian. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara dikasih Tuhan, ketika kita bangun pagi hari, apa yang ada dalam pikiran kita? Apakah ketakutan, kekhawatiran, kecemasan menguasai? Apakah kita merasa tidak mampu menghadapi apa yang akan terjadi hari ini? Adakah rasa putus asa menguasai diri kita? Kita merasa tidak sanggup menjalani hidup. Ada orang-orang yang berusaha untuk mengafirmasi dirinya dengan kata-kata yang baik dan positif. Itu adalah hal yang baik, saudara. Tapi afirmasi yang terbaik adalah perkataan yang kita ucapkan berlandaskan pada firman Tuhan. Apa itu afirmasi? Menurut arti katanya, afirmasi adalah pernyataan positif yang tujuannya adalah memperkuat keyakinan diri. Kata afirmasi berasal dari bahasa Latin affirmare, yang artinya memperkuat atau meneguhkan. Afirmasi yang kita ucapkan pada diri kita bukan berlandaskan pada pikiran-pikiran kita sendiri, tapi berlandaskan kepada firman Tuhan. Penting bagi setiap kita untuk memperkatakan perkataan yang baik, yang membangun, sesuai dengan janji firman Tuhan. Dalam Filipi 4 ayat 13 ini tertulis, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Rasul Paulus menuliskan surat ini bukan ketika sedang dalam kenyamanan, tapi dia menuliskan surat ini ketika ia ada di dalam penjara. Dia sedang mengalami ketidakpastian, mengalami kemungkinan hukuman mati, mengalami penderitaan yang berat. Tapi dalam keadaan itu Rasul Paulus tidak menjadi putus asa. Dia mengatakan segala perkara, yaitu segala situasi kehidupan, segala kondisi yang ada, dapat dia hadapi oleh karena kekuatan yang dari Tuhan. Paulus menyatakan bahwa dia akan mampu bertahan dan akan tetap tenang, baik dalam keadaan yang susah maupun dalam keadaan yang senang, dalam keadaan yang sulit maupun dalam keadaan yang nyaman. Dan itu terjadi oleh karena kekuatan kuasa Tuhan yang dilimpahkan kepadanya. Ayat ini saudara bukan tentang kekuatan diri kita. Fokusnya bukan diri kita pribadi. Bukan kehebatan kita yang menjadi fokus. Tapi kekuatan Tuhan yang menjadi fokus yang dibicarakan dalam ayat ini. Tuhanlah yang menjadi kekuatan kita. Tuhanlah yang memampukan kita. Dan itu sebabnya kita bisa menghadapi situasi apapun juga. Situasi yang buruk atau situasi yang baik, kita akan bisa hadapi tanpa kehilangan iman dan tanpa kehilangan rasa syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan memberikan kita kekuatan untuk melaluinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini ucapkan afirmasi berdasarkan firman Tuhan.
Ucapkan perkataan yang baik, yang membangun diri saudara. Aku bisa menghadapi hari ini oleh karena Tuhan. Aku bisa menjalani segala tanggung jawabku bersama dengan Tuhan yang menolong dan memberikan kekuatan. Aku bisa menghadapi segala persoalanku oleh karena Tuhan yang menyertai dan memberikan jalan. Mari hadapi hari ini dengan pertolongan dan kekuatan Tuhan. Bukan karena kehebatan kita, maka kita bisa. Tapi karena Tuhan, maka kita mampu menghadapi semuanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu yang menolong kami untuk mengerti bahwa Engkau Tuhan, Allah yang sanggup untuk melimpahkan kekuatan bagi kami. Seringkali kami merasa tidak mampu. Kami merasa putus asa, ingin menyerah, menghadapi situasi hidup yang penuh dengan ketidakpastian. Kami merasa tidak mampu untuk menghadapi keadaan yang begitu berat. Tapi hari ini Tuhan, kami mau memperkatakan firman-Mu bahwa kami mampu oleh karena Tuhan. Kami bisa menghadapi segala situasi oleh karena kekuatan yang Tuhan limpahkan. Kami sanggup menjadi pemenang-pemenang bersama dengan Tuhan yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kembali membangun iman kami, memberikan kami semangat baru dalam menjalani hari ini. Hari-hari seterusnya kami percaya, bukan hanya hari ini saja, kami akan sanggup menjalani dan menghadapi semuanya oleh karena kekuatan yang daripada-Mu. Kami percaya penyertaan-Mu di sepanjang hari ini akan dinyatakan dan akan terus memampukan kami. Kami bawa kepada-Mu Tuhan setiap permohonan doa, setiap pergumulan yang dihadapi oleh kami masing-masing. Kiranya lawatan-Mu terjadi atas kami, sehingga kami mengalami jalan keluar dan pertolongan yang kami perlukan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.